Haleluya, saudara kekasih dalam Kristus Tuhan, saudara yang saya kasih dan saya rindu di pagi ini membagikan berkat kebenaran firman Tuhan yang tentunya itu bisa menolong, meneguhkan, menguatkan iman kita. Kita terus akan berjalan dengan suatu kepastian bahwa Allah sementara bahwa kita menggiring kehidupan kita untuk menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Saya akan membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10 berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tema khotbah saya, tinggalkan rasa takut. Saya bertanya, apakah saudara ingin menang? Jawabannya pasti. Rindu dari waktu ke waktu, hidup dan mengalami kemenangan bersama dengan Kristus Yesus. Takut dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perasaan yang tidak menyenangkan, dipicu oleh persepsi bahaya, nyata atau sementara dibayangkan. Bayangkan kita bahwa ketika rasa takut itu semakin hari, semakin kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita, maka yang ada dalam pikiran kita itu akan semakin muncul rasa takut, rasa ragu, rasa bimbang. Bahkan ketika ketakutan semakin menghimpit hidup kita, kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan lagi dan tidak ada orang yang bisa menolong kita untuk keluar dari rasa takut itu. Sebuah film animasi Inside Out dalam memberikan yang awalnya bahagia bisa diingatkan kembali bagaimana memori yang menyedihkan itu. Dari awalnya dia rasa ada perasaan yang gembira, tiba-tiba dari memori muncul suatu kesedihan yang sangat dalam. Di saat mengingat sebuah memori, otak kita mengalami proses perombakan emosi. Memori masa lalu yang kelam mungkin kita rasakan, dan itulah yang merombak emosi kehidupan kita. Akibatnya muncul perasaan pada saat itu ditentukan oleh bagaimana terakhir kali memori tersebut kita ingat. Tapi mari kita bangun memori kita untuk selalu melihat sesuatu yang positif. Lalu ada beberapa tanda yang terjebak. Orang terjebak dalam ketakutan. Yang pertama, khawatir karena masa lalu. Dia pernah mengalami kehancuran, pernah mengalami kegagalan, dan itu yang membuat dia rasa khawatir, rasa takut. Jangan sampai terulang kembali masa lalu yang suram, masa lalu yang penuh dengan kegagalan. Merasa gila dengan kehidupannya karena stres, karena tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan dan tidak bisa mengangkat kehidupannya. Kemudian tidak mau mendengar lagi nasihat orang lain. Dia menganggap sudahlah, ngapain lagi, biarkan saya hidup dengan kehancuran, biarkan saya hidup dengan rasa gagal ini, rasa takut ini. Bahkan terlalu menganalisis perasaan. Ketika kita terlalu menganalisis perasaan kita, terbawa, terhanyut dengan situasi, dengan kondisi, inilah yang terkadang membuat muncul rasa takut itu. Kita merasa sakit, bertahun-tahun tidak terjadi kesembuhan, bertahun-tahun tidak ada sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita, terpuruk kehidupan kita. Bahkan terkadang kita bersembunyi dari ketakutan. Ketakutan yang terlalu negatif. Nah, ini hal-hal yang mengakibatkan kita rasa takut yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa keluar dari rasa takut? Firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan jawaban solusi bagi saudara. Yang pertama-tama, jangan kembangkan rasa takut yang berlebihan, tetapi hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Jangan kembangkan rasa takut yang berlebihan, tetapi hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Apakah hari ini engkau hidup dalam penyertaan Tuhan? Kalau engkau hidup dalam penyertaan Tuhan, maka rasa takut itu tidak perlu kita perbesar, kita kembangkan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan 2, kisah tentang Nabi Elia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dengan membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih dari itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Ada ancaman yang muncul. Padahal
Elia sudah berhasil mengalahkan banyak nabi-nabi Baal. Bahkan di sana dicatat ada 400 sekian nabi Baal yang dibunuh. Tetapi ketika muncul ancaman itu dari seorang wanita, kecut, tawar hati, rasa takut. Dan akhirnya Elia pergi untuk menyelamatkan diri. Siapa Isabel? Hanya seorang wanita dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain yang sudah dibunuh oleh Elia. Lalu kenapa dia rasa takut? Ini menggambarkan kepada kita itu wajar sebagai manusia rasa takut. Seorang nabi pun rasa takut. Tetapi jangan pernah tinggal dalam rasa takut itu. Tinggalkanlah rasa takut itu. Jangan kembangkan rasa takut, tapi hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Jadi kalau engkau merasa hari ini engkau rasa takut, mari bawa kehidupanmu untuk berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam penyertaan Tuhan, agar saya bisa merasakan kekuatan yang baru, merasakan penyertaan, merasakan bahwa Tuhan menolong saya, merasakan bahwa Tuhan selalu ada berjalan bersama dengan saya, tanpa saya harus kembangkan rasa takut itu. Karena ketika saudara, saya mau katakan, ketika engkau mengembangkan rasa takut, maka engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Engkau akan terdiam, engkau akan kaku di sana, dan engkau merasa bahwa tidak usah lagi kita membuat sesuatu keputusan-keputusan, terobosan-terobosan yang baru. Yang kedua, jangan hidup dalam keraguan. Teguhkan hatimu kepada pertolongan Tuhan. Terkadang Anda ragu, terkadang saya pun mengalami keraguan. Siapapun pernah ragu, tetapi firman Tuhan berkata, hai anakku, teguhkanlah hatimu, dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia berjanji dan selalu dia menggenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir, jangan berjalan sendiri. Izinkan Tuhan pegang tangan kita. Persoalan apapun, kesedihan apapun, rasa takut bagaimanapun yang engkau alami, minta Tuhan pegang tanganku. Pegang tanganku Roh Kudus, ku tak mampu berjalan sendiri. Sehingga ketika aku merasakan bahwa engkau pegang tanganku Roh Kudus, aku akan berjalan, aku tidak akan pernah menyerah pada situasi, kondisi apapun. Karena aku tahu ketika aku berjalan sendiri, aku akan jatuh tergeletak. Tapi ketika aku berjalan dengan engkau dan engkau pegang tanganku, maka aku akan mengalami kekuatan yang baru. Haleluya, saudara, dimanapun Anda berada. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, meneguhkan hati saudara. Jangan tinggal dalam ketakutan. Tinggalkan ketakutan dan berserah. Biarlah Roh Kudus pegang tangan kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.